time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rania dengan NIM 240111247. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu komputer di Universitas Sabta Mandiri. Saya merasa senang dan bersyukur dapat menjadi bagian dari Universitas Sabta Mandiri. Saya berharap selama menempuh pendidikan di program studi ilmu komputer ini, saya dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester 4. Saya membuat dataset tentang penjualan kue brownies, clustering, menggunakan algoritma decision tree atau naive Bayes untuk mengklasifikasikan tingkat penjualan. Video kali ini saya akan presentasikan tugas replikasi penelitian data mining. Judul penelitian yang saya buat replikasi adalah implementasi Rachel Renner penjualan di toko Amanda Brownies dari jumlah tahun 2025. Baik, saya akan membahas menggunakan replikasi Renner dengan terusif. Tujuan saya di video kali ini menjelaskan langkah-langkah rapid manner yang diperoleh menganalisis pola yang terbentuk dari data penjualan. Sekarang saya akan menjelaskan proses yang saya lakukan di rapid manner. Ada 5 operator untuk yang saya gunakan. Nah, untuk yang pertama saya menggunakan operator read Excel. Kita ketikkan di sini. Lalu ini di drag dan di drop di bagian sini. Operator ini berfungsi untuk membaca file dataset yang sudah saya buat. Nah, kita klik 2 kali lalu pilih Excel ini, lalu di next. Dataset yang saya gunakan adalah data replikasi dengan struktur refleksi penelitian asli. Terdapat 36 data, 4 atribut. Atributnya adalah jenis brownies sebagai identifikat produk, penjualan bulan ini 2024, penjualan bulan Juli 2024, penjualan 2024 yang total penjualannya. Nah, lalu di sini kita next. Di bagian ini kita ubah challenge role-nya sebagai ID. Nah, untuk bagian jumlah kita ubah menjadi label. Lalu finish. Nah, setelah data masuk, saya menggunakan operator scroll. Kita simpan di sini. Nah, operator ini untuk menentukan kolom mana yang menjadi target prediksi. Di sini saya pilih kolom jumlah sebagai label karena ini yang mau diprediksi. Kolom lainnya seperti bulan Juni, Juli, dan Agustus otomatis menjadi variabel prediktor. Setelah itu kita pilih operator split data. Kita masukkan di bagian sini. Operator ini untuk membagi dataset menjadi 2 bagian. Ya, kita klik 2 kali, kita masukkan add entry, kita buat 70% untuk data latih atau training dan 30% untuk data uji atau testing. Data training ini nanti akan digunakan untuk melatih, sementara data training untuk menguji beberapa akurat modelnya. Dari skala 0,0 sampai 1,0 kita masukkan 0,7 untuk 70%. Lalu data entry lagi 0,3. Setelah data dibagi, saya menggunakan operator linear. Kita masukkan di sini.
Nah, disinilah proses pembelajaran model terjadi. Jadi model akan mencari hubungan antara variabel prediktor dengan target. Hasilnya adalah persamaan garis lurus yang bisa digunakan untuk masukkan dulu. Lanjut ke operator apply model. Kita simpan di sini. Jadi operator ini berfungsi untuk menerapkan model yang sudah dilatih ke data testing. Model akan memprediksi nilai total penjualan berdasarkan data bulan Juni, Juli, dan Agustus yang ada di data testing. Nah, kita atur dulu bagian ini. Dari split data kita masukkan ke bagian ini. Nah, lalu dari line registration kita arahkan ke pelayanan ini. Setelah itu kita ke terakhir, saya menggunakan operator performance regression. Kita cari di bagian operator lagi. Ini yang regression, kita simpan di bagian sini. Nah, jadi operator ini untuk mengukur seberapa akurat prediksi model. Jadi metrik utamanya adalah RMMSE untuk main square error. Semakin kecil RMMSE semakin akurat modelnya. Nah, dan ini kita sambungkan ke bagian performance. Nah, dari ini kita sambungkan ke sini. Nah, setelah semua operator terhubung, saya klik tombol run. Nah, proses perjalanan beberapa detik dan hasilnya muncul seperti ini. Nah, dari proses yang sudah dijalankan, saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi Rodman square errornya 10,525. Apa artinya 10,25 ini? Jadi artinya itu rata-rata kesalahan prediksi model adalah sekitar 10,5 unit penjualan. Ini tergolong kecil, jadi modelnya cukup akurat dibandingkan dengan penelitian asli yang RMSE-nya 16,890 dari penelitian yang artikel jadikan acuan yang lebih kecil. Saya memakai data refleksi yang berbeda, jadi yang kita buat adalah metode regresi linear ini konsisten memberikan hasil. Sekarang saya akan menganalisis pola yang terbentuk dari model ini. Jadi pola pertama, pengaruh bulan terhadap penjualan. Dari model yang dihasilkan terlihat bahwa bulan Juni dan Juli memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap total penjualan dibandingkan bulan Agustus. Nah, kita lihat dulu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa penjualan brownies ini cenderung tinggi di awal pertengahan tahun dan menurun di bulan Agustus. Dan pada pola kedua itu koreksinya antara variabel, jadi kita lihat koreksinya di bulan. Lalu hubungan paling kuatnya penjualan artinya tinggi total penjualan juga momen tertentu yang membuat berbelanja lebih banyak. Nah, ketiga itu tren penjualan, data juga menunjukkan adanya tren. Pemilik toko bisa mendapatkan wawasan strategi stok. Penjualannya tinggi, sebaiknya produk ditambah di bulan-bulan itu. Sementara di Agustus stok
bisa dikurangi untuk supaya tidak menganggur. Penjualannya menurun, bisa diadakan promosi atau diskon untuk menarik pembeli. Nah, perencanaan diskusinya dengan prediksi yang akurat. Produksi bisa disesuaikan seperti permintaan. Nah, jadi tidak ada pemborosan. Jadi kesimpulan dari analisis ini adalah jadi model regresi linear ini tidak tentang pola penjualan. Pemilik bisnis bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, menebak stok, kapan harus mempromosikan, dan seberapa banyak yang harus diproduksi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.